السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama ini adalah kesempatan yang mulia bagi kita bisa duduk di majelis ilmu. Dan kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Karena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat manusia banyak tertipu, banyak yang lalai. Dua nikmat. Yang pertama, as-sihhah, nikmat sehat. Jadi jangan sampai kalau sudah sakit mau dah hadir di majelis ilmu, jangan. Sudah sakit baru mau datang solat berjamaah. Manfaatkan ini para jamaah. Sihhah. Yang kedua, al-faragh, waktu luang. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Tasawwadu atau tafaqqahu qabla an tusawwadu. Pelajarilah ilmu agama ini sebelum kita diberikan kedudukan, sebelum kita diberikan jabatan, sebelum kita diberikan kesibukan. Kalau sudah sibuk, susah, repot. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam hadis yang lain, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang pertama, manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Apa kata orang Arab? As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Yang namanya sehat itu ya adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang sehat. Wala ya'rifuha illal mardha awil muradha. Tidak ada yang tahu kalau itu mahkota kecuali orang sakit. Kalau orang sudah sakit, nikmat sekali rupanya orang sehat. Tapi kalau lagi sehat, enggak tahu dirinya berada di atas nikmat. Manfaatkan ini para hadirin. Yang kedua, sehat sebelum datang sakit. Yang kedua apa? Kaya sebelum datang fakir. Kalau kaya apa dimanfaatin? Manfaatin untuk infak. Infak. Ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitabnya Riyadhus Shalihin.
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal?" Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana sedekah yang paling afdal? Mana dia? Qala anta sahihun syahih. Sedekah infak yang paling afdal itu ketika sehat. Syahih ketika masih rakus mencari harta. Ta'malul ghina wa takhshal faqr. Di saat kita berangan-angan kaya, takut fakir, takut miskin, di sana kita berinfak. Ini infak yang paling afdal. Tapi kalau sudah mau mati infak, ya, kalau sudah mati maradul makhub, ya, sakit yang dikhawatirkan mati, ini nggak boleh diinfakkan semua hartanya. Tapi kalau masa dia sehat, saya infakkan semua harta saya, boleh. Kalau dia mau mati, nggak boleh menginfakkan semua hartanya. Apalagi sudah mati, nggak boleh menginfakkan semua hartanya. Maksimal apa? Thuluth, sepertiga. Wa thuluthu katsir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu sudah banyak. Ini yang kedua, kaya sebelum datang kefakiran. Yang ketiga, muda sebelum datang tua. Syababaka qabla haramik, masa muda sebelum datang masa tua. Yang namanya muda ini sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah pula. Sab'atun, ada 7 kelompok, 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada tempat bernaung hari itu kecuali naungan Allah. Yang matahari berada di atas kepala kita, yang sesaat lagi kita akan kaji. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya mal, harta, wala banun. Tidak ada gunanya juga punya anak yang banyak, apalagi nggak punya anak. Nggak ada gunanya hari itu. Bahkan apa? Kedudukan juga tidak ada gunanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqqah. Allah Azza wa Jalla sebutkan, fa amma man utiya kitabahu bishimalih, orang-orang yang diberikan catatannya dari tangan kirinya, waliyadzubillah, ini para jamaah, naudzubillah, thumma naudzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita catatan kita dari tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang-orang yang diberikan catatannya dari tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, dia berkata, aduhai celakanya diriku, coba aku tidak usah dikasih saja. Walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu kira-kira bagaimana hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, coba sekiranya mati enggak bangun lagi, mati selesai sudah. Sebagaimana angan-angan manusia orang-orang kafir nanti hari kiamat, ketika dibangkitkan dari kubur semuanya manusia ini, binatang pun termasuk dibangkitkan semuanya, dikumpulkan di padang mahsyar setelah mengambil haknya dari binatang yang lain yang telah menzaliminya. Apa kata Allah Azza wa Jalla, disebutkan di akhir suratun Naba. Siapa yang hafal akhir surat An-Naba? Akhirnya dari awal, ayat terakhir. Ya lumayan. Itu sepotong sebelumnya. Apa?
Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu seseorang akan melihat apa yang sudah diperbuat. Wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Coba aku menjadi tanah saja, sebagaimana binatang-binatang itu setelah mengambil bagiannya dari binatang lain yang menzaliminya, Allah katakan kuni turaba, jadilah kamu tanah. Manfaatkan ini para hadirin, ya, yang mana masa muda sebelum datang masa tua, salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan. Ini sudah 3 loh ini. Yang keempat, Naam, hayataka qabla mautika. Hidup kita ini sebelum datang mati. Kalau sudah mati, bisa balik ke dunia? Nggak bisa. Sehari aja nggak bisa. Sampai dibawakan dalam ungkapan bahasa Arab, laitas syababu ya'udu yauman. Coba sekiranya masa muda itu kembali sehari. Sehari aja kembali nggak bisa. Tapi kalau Senin akan datang, ya tetap datang terus. Selasa yang akan datang, ya datang terus. Tapi Senin 2006 balik lagi, nggak bisa. Senin 2016 balik, nggak bisa. Manfaatkan ini. Kita masih hidup para muslimah, manfaatkan ini. Karena ingat, ya, disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat. Salah satunya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal mithqala dzarrah. Az-dzarrah ada 2 penafsiran. Tafsir yang pertama, semut hitam paling kecil. Seperti itu amal baik yang kita berbuat akan kelihatan, dibalas. Pengertian yang kedua yang namanya dzarrah apa? Debu yang tidak nampak kecuali kalau ada sinar matahari. Andai kata sebesar itu besarnya, amal baik kita akan kelihatan juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga amal buruk, waliyadzubillah. Baik, sudah 4. Yang kelima terakhir, apa? Naam, yaitu apa? Faraghaka qabla syughlika. Masa luang, waktu luang sebelum datang masa, ya, syughul, sibuk. Kalau sudah sibuk susah. Ini dia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita manfaatkan pada kesempatan sore hari ini, ya, sampai menjelang maghrib insyaallah untuk kita belajar di majelis ilmu di masjid yang mulia ini. Dan ingat, sekali belajar di majelis ilmu di masjid memiliki sekian banyak keutamaan. Salah satunya adalah tercatat seperti pahala haji yang sempurna. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita ke tema kita. Hari yang tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak, tiada gunanya segala-galanya. Tentu berbicara tentang ini adalah kaitannya al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Dan inilah dia salah satu metode ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah berbicara tentang al-aqidah, berbicara tentang yaumul akhir, hari akhirat. Kenapa? Karena rata-rata kebanyakan orang-orang musyrikin Makkah ini salah satu tempat rusak akidahnya selain dari tauhidnya adalah apa? Yaitu mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Ada salah seorang dari orang jahiliyah yang bernama Mut'im ibn Adi.
Dia ini orang yang sangat kaya dan sangat dermawan, pemurah luar biasa. Dia hidup di Mekah. Musim haji, semua jamaah haji dikasih makan. Ya, dan ini akhlaknya, ya, perangainya orang-orang Arab yang sudah mulia, datang Islam tambah disempurnakan. Suka ngasih orang makan. Maka lihat sekarang para jamaah haji, jamaah umrah, mereka di sana tuh selalu bagi-bagi makanan. Zaman jahiliyah, Mut'im ibn Adi ini memberikan jamaah haji itu makan semuanya. Tetapi apa kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, di mana Mut'im ibn Adi ya Rasulullah? Huwa finnar, dia di neraka. Ya Rasulullah, dia itu ngasih orang makan, pemurah luar biasa, jamaah haji dikasih, orang-orang fakir dibantu. Apa kata Nabi SAW? Innahu lam yaqul yawman qad Allahumma ghfirli khati'ati yawmaddin. Mut'im ini tidak pernah berkata sama sekali, ya Allah ampunilah kesalahanku di hari pembalasan. Kenapa? Karena kafir Quraisy tidak percaya adanya hari kiamat. Nah, tema yang akan kita ambil, judul dan tajuk yang akan kita ambil ini kaitannya dengan al-imanu bil yaumil akhir. Baik. Kita hidup di dunia. Dunia ini dinamakan darum tihan wa bala. Rumah ujian, rumah cobaan. Maka para hadirin, jangan pengen senang di dunia. Salah. Pengen senang di akhirat baru benar. Pertanyaan para hadirin, Adam setelah diciptakan oleh Allah bersama Hawa dimasukkan ke dalam apa? Surga. Ya, dimasukkan ke dalam jannah. Baik. Lalu iblis membisiki, tidaklah Allah melarang engkau hai Adam dan Hawa memakan pohon ini illa an takuna malakaina aw takuna minal khalidin, supaya kamu jangan jadi malaikat, supaya jangan engkau keluar dari, ya, atau supaya engkau itu keluar dari surga. Engkau dilarang makan, kalian dilarang makan supaya jangan jadi malaikat. Makan dia supaya jadi malaikat. Kalian dilarang makan syajaratul khuld ini supaya kalian disuruh keluar dari surga. Makan. Setelah makan turun ke dunia. Jadi dunia ini bukan tempat kita akan bersenang-senang. Ini adalah darum tihan wa bala, rumah ujian, rumah cobaan. Dan ingat, kita ini ujiannya macam-macam loh. Ada yang diuji dengan kebaikan, sehat, ini ujian. Kelapangan rezeki, ujian apa tidak? Ujian. Jadi jangan kira orang yang sakit aja dapat ujian. Kita menenangkan, sabar Pak ya, sabar Bu ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sakit mengatakan, Masya Allah ya, kalau ibu sehat terus, tidak pernah diuji sama Allah. Padahal sehat itu juga ujian. Jangan mengira bahwasanya sakit aja ujian, sehat itu ujian. Jangan mengira fakir aja ujian, kaya itu juga ujian. Ya, sebagaimana dalam suratul Anbiya ayat 35, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Lihat apa kata Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman diberikan oleh Allah kerajaan, kemudian menjadi nabi. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Kerajaan ini adalah pemberian Tuhanku. Liyabluwani aashkur am akfur. Allah uji aku, apakah aku bersyukur ataukah aku kafir. Jadi jangan ya salah persepsi, salah sangka para hadirin, ya, para muslimah, para bapak-bapak, para ikhwan dan akhwat, bahwasanya yang sakit aja ujian. Enggak, yang enak pun juga ujian.
sebagaimana surat yang tadi, Suratul Anbiya ayat 35. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik. Berarti kehidupan ini membutuhkan amal yang berkualitas. Jangan lihat banyaknya doang, kualitasnya. Ya. Maka alhamdulillah dengan kita belajar ini kita bisa meningkatkan kualitas. Dan ingat, ini yang kita cari ini sesuai dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla sebutkan jalannya orang yang telah diberikan nikmat siapa? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang yang telah diberikan nikmat adalah para nabi. Pertanyaan, berapa jumlah nabi? Para muslimah, berapa jumlah nabi? 25. Para ikhwan, bapak-bapak, berapa jumlah nabi? Bapak, 6.000 katanya. Tambah lagi. Hah? 183 kebanyakan atau kekurangan? Yang paling belakang, penjaga gawang. 25. Para muslimah? 35, nambah lagi nih. 12.000, Masya Allah. Ini rupanya nggak ada yang sepakat ini. Baik, disebutkan dalam hadis Abu Umamah, jumlah nabi ini sangat banyak. Jumlahnya berapa? 124.000. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jumlah para rasul. Amin. 4. Ya Her, 4 kurang banyak. 25 kurang banyak. Berapa? 313. Nah, kita katakan ada yang mengatakan 313, 314, 315. Ini jumlahnya para rasul. Nah, yang tersebut di dalam Al-Qur'an yang 25. Jadi jangan sampai Indonesia hanya 25 gitu. Ya. Jadi jumlahnya kalau melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi itu yang paling banyak. 124.000. Rasul 315. Ulul azmi baru 4. Yang tertera namanya dalam Al-Quran 25. Allah Azza wa Jalla sebutkan, minhum man qasasnahum 'alaik wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Ya, man lam naqsushu 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak. Naam. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati, menciptakan hidup sebagai apa? Ujian. Berarti hidup ini enggak ada nikmatnya, enggak ada nikmatnya. Nikmat itu kalau sudah masuk surga. Para ulama kita mengatakan apa? Wan ni'matu ni'matani. Nikmat itu ada 2. Yang pertama nikmatun tammah, nikmat sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada kurangnya sama sekali. Fahiya nikmatul Islam, nikmat Islam.
Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapkan nikmatku atas kalian. Islam maksudnya ayat ini para jamaah. Maka nikmat yang sempurna di dunia ini hanya nikmat apa? Islam. Yang kedua ada nikmatun naqisah, nikmat kurang. Bagaimana? Fihi naqsun biwajhin minal wujuh, ada kekurangannya. Baik. Harta nikmat apa tidak? Nikmat, tapi kurang. Ya, kenapa? Kadang-kadang orang mengatakan kurang banyak. Baik. Anak nikmat apa tidak? Nikmat. Istri kenikmatan. Jabatan nikmat. Dan yang lainnya nikmat, tetapi semuanya nikmat kurang. Nah, nikmat yang tamah di akhirat tentunya adalah masuk ke dalam jannah, kemudian memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Baik. Inilah dia hakikat dunia para jamaah. Inilah dunia yang kita tempati sekarang ini. Rumah ujian, rumah cobaan. Cuma nanti ujungnya lulus apa tidak? Ujiannya di dalam kubur. Tahap awal. Sukses, selanjutnya gampang. Tapi kalau tidak sukses dalam kubur, selanjutnya lebih susah lagi. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Baik. Poin yang kedua, wal gharadu min wujudil insan fi hadhil ardh. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di alam semesta ini? Huwa an yu'badallah. Tujuan kita adalah beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah, salat kita, puasa kita, haji kita, apapun dari ibadah kita ini harus semata-mata untuk Allah. Lillah wa fillah, karena Allah, menghadap Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dalam surah Al-An'am. Ya, inna salati wa nusuki ayat 162. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati kematianku. Untuk siapa? Untuk Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika, salatlah karena Rabbmu, wanhar menyembelihlah karena Rabbmu. Maka ingat, jangan lupa tujuan. Kita ini diciptakan di bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata Allah? Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menghendaki rizki. Wa ma uridu ayut'imun. Aku juga tidak menghendaki diberi makan. Maknanya apa ayat ini? Disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya dunia ini jangan sibukkan diri dengan yang bukan tujuan. Rizki Allah yang atur, yang penting cari. Tapi jangan saat mencari rizki kita korbankan hak Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang pelanggan nggak jadi sholat. Nah ini loh para jemaah, ujian kita. Anehnya juga pas lagi ibadah rame, ya. Pas lagi nggak ibadah sepi. Ujian. Sahabat waktu haji
pas lagi ihram datang menjangan itu. Ya, datang zebra, ya, keledai liar itu, karena itu halal untuk diburu. Tapi pas sedang ihram datangnya. Selesai ihram, hilang. Ujian bagi kita. Nah, maka di sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, rizki dijamin sama Allah azza wa jalla, tinggal dicari. Maka apa kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Selesai salat bertebaran kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Maka hebat sekali para jamaah, masuk masjid, ya, masuk masjid, apa doanya, Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau yang panjang, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada lebih panjang juga, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, minimal sudah, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Masuk masjid cari minta surga. Keluar masjid apa doanya, Pak? Pak, keluar masjid apa doanya? Allahumma inni as'aluka, minta apa nih? Minta rezeki. Subhanallah. Masuk masjid minta surga, keluar masjid minta rezeki. Cuma kurang dihayatin, atau mungkin apa? Tidak diamalkan, hanya ada dalam pelajaran, bukan dalam pengamalan. Nah, ini yang perlu diperbaiki nih para jamaah. Ingat kata Allah azza wa jalla, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa dimurkai? Al-Yahud. Bagaimana mereka tahu Nabi Muhammad benar tapi nggak mau diikuti? Gengsi. Kenapa? Karena bukan dari Yahudi, dari Arab. Ya. Baik. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, Nasrani. Kenapa? Rajin beribadah tapi nggak pakai ilmu. Yang penting modal semangat 45. Nah, bagaimana para jamaah? Kita punya ilmu, amalkan. Itu sebabnya setiap selesai sholat subuh Nabi membimbing kita doa yang sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Ya subhanallah, kita ini doanya selalu minta rezeki para jamaah. Allahumma inni as'aluka ilman, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibangun atas dalil dilaksanakan. Wa rizqan, ya Allah aku minta kepadamu rizki yang baik, yang halal. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah aku minta kepadamu amal yang diterima. Tanpa ilmu yang benar, tidak tahu mana halal mana haram para jemaah. Tanpa ilmu yang benar, kita nggak tahu mana amal kita diterima atau tidak. Keluar masjid minta rezeki, duduk antara dua sujud apa doanya? Rabbighfirli warhamni warzuqni, minta rezeki lagi. Subhanallah. Cuma kurang dihayatin. Gara-gara apa? Tidak tahu artinya. Itu masalahnya. Sebenarnya apa? Terlalu banyak untuk minta rezeki itu. Maka alhamdulillah para hadirin, ya, rata-rata kita bisa makan, rata-rata kita bisa berinfak, rata-rata kita punya pakaian. Ya. Muhid, berapa pakaiannya di rumah? Katakan lebih 5. Satu orang lebih 5. Antum berapa pakaiannya? Lebih 5. Padahal apa? Rakyat biasa. Gubernurnya Umar, Sa'id ibn Amir punya pakaian hanya di badannya doang. Gubernur punya pakaian di badannya doang. Subhanallah. Tapi apa mereka tahu ini dunia? Rumah ujian, rumah cobaan.
Rasulullah SAW, istrinya berapa? Ini ibu-ibu yang tahu nih. Berapa? 11. Yang ditinggal wafat 9. Apa kata Aisyah? Berbulan-bulan api tidak pernah mengepul, asap api tidak pernah mengepul di rumahnya. Madza kana ta'amukum, apa makanan kalian? Qala al-aswadan, 2 yang hitam, kurma dan air. Kita bisa begitu para jamaah? Ya. Kalau bisa senang istrinya. Ini kurang garam sedikit, apa katanya? Ini masak tidak beres. Mana uang yang saya kasih itu? Subhanallah. Baik, lanjut. Jadi sekali-kali kepada hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya tujuan hidup ini apa? Tauhid. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taib. Tsumma yakunul masir. Kemudian ujung dari kehidupan kita bagi setiap makhluk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah panjang umurnya, apa ujungnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini pasti akan merasakan kematian. Pertanyaan lagi nih, yang di tiang, berapa umur umat Nabi Muhammad SAW? Itu yang di tiang peci hitam. Umur umat Nabi Muhammad patok rata berapa? Bapak? 60 sampai 70 rata-rata loh. 60 70. Bapak, berapa umur umat Nabi Muhammad waktu meninggal dunia? Berapa? 63, sahih. 63. Tahu berapa ubannya Nabi SAW? Kurang 20. Kurang 20 helai rambut ubannya Rasulullah SAW. Umurnya 63. Nabi SAW beruban gara-gara apa? Nabi SAW sebutkan, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Gara-gara surat Hud turun, Al-Waqi'ah turun, langsung rambutku beruban. Tapi ubannya kurang dari 20. Yang di jenggotnya maupun yang di kepalanya kurang 20 ubannya. Kita berapa uban kita? Tapi tenang, Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Orang Islam yang warna rambutnya putih beruban, ini akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Fala tantifuha, jangan dicabut. Boleh dirubah, boleh, asal jangan pakai yang hitam, pakai yang coklat, pakai henna, daun pancar, ini boleh. Tapi kalau warna hitam nggak boleh. Disebut oleh Nabi, wajtanibus sawad, hindari warna hitam. Taib. Jadi umur umat Nabi Muhammad SAW adalah 60 sampai 70, jarang yang lewat. Maka apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hari kiamat kita akan diberikan balasan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah apa?
kesenangan yang sifatnya menipu, seperti fata morgana. Baik, surat Al-Imran ayat 185. Wa madama annal maut huwal masir. Kalau memang mati itu ujungnya kita para jamaah, apa yang akan terjadi kira-kira setelah kematian? Manusia apabila mati dimasukkan ke dalam kubur. Kubur ini merupakan awwalu manazilil akhirah, rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Maka hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sahabat yang mulia Utsman bin Affan Al-Khalifatul Rashid, beliau kalau berdiri di atas kubur nangis. Kalau disebutin surga neraka nggak pernah nangis. Budaknya bertanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau itu kalau disebutkan surga neraka nggak pernah nangis, tapi kalau berdiri di atas kubur kok nangis?" Apa kata beliau? "Al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Kubur itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Fase pertama dari fase-fase akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau selamat di dalam kubur selanjutnya lebih gampang. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau tidak sukses dalam kubur selanjutnya lebih susah lagi. Maka lihat dalam haditsul Bara bin Azib, pertanyaan yang utama dan pertama ada berapa? 3. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka dari sini terinspirasi para ulama kita menulis kitab Al-Usulul Tsalatsa, 3 landasan utama dalam agama, pertanyaan dalam kubur. Jadi pertanyaan dalam kubur ini sudah dikasih jawabannya di dunia. Ya. Cuma sekarang itu pelajarannya benar apa tidak? Ya, materi yang akan diujikan di dalam kubur sudah pas enggak dipelajari sekarang? Ya. Maka lihat, rukun Islam yang pertama apa? Syahadatain. Barulah datang salat. Maka apa? Yang pertama kali perlu kita pelajari tentang syahadatan ini para jamaah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena ini salah satu atau 2 dari inti dari 3 pertanyaan yang ada di dalam kubur itu. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran afdha minal qabri." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan selain dari pemandangan di dalam kubur. Yang paling dilihat paling mengerikan oleh Nabi SAW pemandangan kubur. Nabi punya khususiat para jamaah, dia bisa melihat, bisa mendengar siksa kubur. Kalau Allah mau bisa diperdengari, tetapi kebanyakan kita ini rata-rata tidak diperdengari. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Laula alla tadafanu, andai kata kalian tidak saling kuburkan, saling makamkan, la da'autullah, aku berdoa kepada Allah, an yusmi'akum min azabil qabri, agar kalian diperdengari azab kubur. Ini hikmahnya para jamaah, kenapa kita tidak dengar azab kubur itu? Karena kita saling antar ke kubur. Coba kalau kita dengar, nggak berani kita para jamaah. Adapun Rasulullah SAW Nabi dengar. Lihat dalam Sahih Muslim, pernah Nabi melewati 2 kuburan. Apa kata Nabi SAW? Innahuma la yu'adzaban. Ini perhatikan nih para muslimah ini. 2 isi kubur ini sekarang sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya bukan disiksa karena perkara berat untuk ditinggalkan. Bisa ditinggalkan, tetapi susah mereka tinggalkan. Pertama, la yastanzihu minal baul, kencingnya tidak diperhatikan, tidak dijaga dari percikan. Hati-hati ini. Ya, hati-hati. Terutama kita yang laki-laki kadang-kadang pakai celana ketat, hati-hati. Maka pakailah yang longgar. Ini adalah paling banyak asbab siksa kubur gara-gara kencing. Yang kedua,
Ini para muslimah, perhatikan yang kedua. Wathani fakana yamshi bainan nasi bin namimah, suka mengadu domba. Dalam satu riwayat suka ghibah. Wah, kumpul-kumpul apa ngerumpi. Ya, utara, selatan, timur, barat, nanti masuk ke apa? Bicarakan rumah tangga orang. Hati-hati. Ini di antara asbab azabul qabr dan Nabi SAW dengar. Baik, poin berikutnya. Kuburan. Ya. Ini adalah fase pertama. Kalau kita di dunia baik, amal saleh, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran penyakit hati, berupa asyirku billah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, beramal riya, tidak ada ikhlasnya, sum'ah, memperdengari orang, atau yang lainnya, hasad nggak ada, dengki nggak ada, dan yang lainnya dari maksiat-maksiat. Inilah orang-orang yang akan beruntung. Adapun kalau mengandalkan harta, mau mengandalkan anak, mengandalkan keturunan, maka ini tidak ada jaminan kelak pada hari kiamat. Iya, punya anak kalau anak kita soleh, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya yang baru kecuali dari 3. Terputus amalannya yang baru, pahalanya yang baru. Contoh nih para jamaah, tadi sholat asar, pahala baru apa enggak? Baru, insya Allah, mudah-mudahan diterima sama Allah. Baik, nanti maghrib baru lagi pahalanya enggak? Baru. Nanti isya baru. Kalau mati datang subuh, ada pahalanya? Ya enggak ada. Tapi kalau yang 3 nih, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kalau dari yang 3 ini pahalanya terus baru sampai hari kiamat. Mana dia? Sadaqatin jariyah. Kita bangun masjid, bangun sekolah, ditegakkan ajaran Islam, ditegakkan tauhid, ditegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW, mengalir terus pahalanya. Mushaf kita wakafkan di masjid, mengalir pahalanya. Sumur yang kita gali diminum oleh orang, ini pahalanya terus mengalir. Rumah Ibnu Sabil, ada orang musafir Ibnu Sabil nggak ada tempat, kita berikan tinggal, ini pahalanya mengalir terus. Taib. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, hadza huwa waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan orang tua. Nah, ada ungkapan ulama kita mengatakan apa? Kalau engkau mau tahu dirimu saleh apa tidak, apakah engkau rajin mendoakan orang tuamu apa tidak? Kalau rajin mendoakan orang tua, insya Allah tanda ini anaknya soleh. Tapi kalau nggak rajin mendoakan orang tua, berarti ini apa? Ini anak yang tidak soleh. Quran mengajarkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, tapi kalau nggak punya ilmu, bagaimana mau berdoa? Ya, kalau nggak punya ilmu, bagaimana mau berdoa para jemaah? Maka ini apa? Inilah dia pentingnya anak-anak kita, dan kita ini tidak boleh berhenti namanya menuntut ilmu. Ada nama tamat menuntut ilmu para jamaah? Ada? Nggak ada. Ilmu dunia mungkin betul tamat, sehingga lahir pada tahun 80-an sampai 90-an STTB, surat tanda tamat belajar. Tapi alhamdulillah udah dihapus sama pemerintah, pakai apa? Ijazah. Ya. Nah, ilmu agama nggak ada nama istirahat menuntut ilmu sampai mati. Lihat Rasulullah SAW, doanya diabadikan oleh Allah, diajar oleh Allah dalam surat Thaha.
ayat 115, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmuku. Terus Nabi berdoa sampai meninggal dunia, ilmunya nambah terus. Di antara ayat yang terakhir turun, di antara, bukan yang terakhir sekali, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana Nabi ditambah ilmunya dengan ayat ini? Begitu turun ayat ini, Nabi dalam ruku dan sujudnya membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Udah hafal semua ini? Alhamdulillah hafal semua. Sampai mau mati para jamaah, ilmu Nabi nambah terus. Nah, waladin saleh, ya, ilmu yuntafa'u bihi, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang bermanfaat. Ini apa? Ini pahalanya tidak pernah akan putus, dan ini salah satu yang akan berguna kelak pada hari kiamat, sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Saba ayat 37, wa ma amwalukum, tidaklah harta-harta kalian, wala auladukum, atau anak-anak kalian, billati tuqarribukum indana zulfa, ya, dan apa-apa yang mendekatkan kalian kepada diri kami sedekat-dekatnya, itu tidak berguna. Harta nggak ada gunanya para jamaah. Ada kita yang mati bawa harta? Ada? Ada enggak? Bawa jam biar lihat waktu dalam kubur. Bawa HP? Enggak ada. Yang kita bawa hanya apa? Kain kapan 3 helai. Apa kata Nabi SAW? Yatba'ul mayyitu thalatha. Yang mengantar jenazah itu ada berapa? 3. Harta seseorang, keluar amal, wa yabqa wahidun wa yarji'u itsnan, yang diam 1 yang pulang berapa? 2. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, mathalu rajulin wa malihi wa ahlihi kamathali rajulin lahu thalathatu akhilla. Perumpamaan seseorang terhadap keluarga dan hartanya seperti orang yang berteman dengan 3 manusia. Antum lihat sekarang nih, mana teman yang dipilih. Jadi ibarat kita hidup ini dengan harta dan keluarga kita seperti berteman dengan 3 manusia. Yang pertama mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan. Hai manusia, aku bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Kalau kamu sudah mati, tidak ada urusan aku dengan kamu. Fadzaka malul insan. Ini harta kita. Wah, ini para jamaah, kalau kita masih hidup sama harta apa enggak? Sama harta. Kalau sudah mati, harta berlepas diri. Nabi yang mengatakan demikian nih para jamaah. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kalau kita sudah mati, harta mengatakan, ya, lasta minni wa lastu minka. Kamu bukan termasuk aku bukan termasuk kamu. Sombong harta ini para jamaah. Yang kedua, ana ma'aka ma dumta hayyan. Fa idza wasalta ilal qabri lasta minni wa lastu minka. Hai manusia, aku bersamamu selama engkau hidup dan sampai kuburan. Kalau sudah sampai kuburan, engkau bukan termasuk golongan aku bukan termasuk engkau. Apa ini? Fadzaka waladul insan. Anak seseorang. Pertanyaan para jamaah, kalau seorang ibu atau seorang bapak meninggal dunia, mau enggak anaknya sama-sama bareng-bareng mati? Mau enggak? Ibu kita sama-sama mati, timbun saya, ada yang mau? Enggak ada. Padahal cintanya luar biasa sama ibunya, enggak ada yang mau.
ini loh anak. Nah, sekarang kita cari kawan setia para jemaah. Yang ketiga mengatakan, ana ma'aka hayyan wa mayyitan. Hai manusia, aku bersamamu sehidup semati kita. Fadzaka amalul insan. Itulah dia amal seseorang. Ayo sekarang mau cari kawan setia atau kawan sampai kubur? Ya, atau kawan yang tidak mau tahu harta. La ilaha illallah. Tetapi apa kata Allah? Kalla bal tuhibbunal ajilah dalam suratul Qiyamah, wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak kalian itu senang terhadap yang segera. Harta. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta itu secinta-cintanya. La ilaha illallah. Luar biasa para jemaah. Cocok Nabi mengatakan, ya, fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku apa? Harta. Demikian juga wanita. Subhanallah. Lanjut para jemaah. Setelah itu harta anak tidak ada gunanya. Illa man amana wa amila salihah, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Beriman, dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Beramal saleh, dia mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu bangkitlah kita dari kubur. Ya, yuhsyarun nas ila ardil mahsyar. Kita digiring ke padang mahsyar. Wa minhumul musyad. Ada yang jalan kaki. Wa minhum man yamshi ala wajhi wal billah. Ada yang berjalan pakai kepala. Para jamaah. Ya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Orang yang berjalan dengan kepalanya ini siapa? Al-kuffar, orang-orang kafir. Sampai salah seorang tabi'in bertanya, "Hai sahabat," katanya, "bagaimana kok orang itu nanti hari kiamat kok jalannya pakai wajah, pakai kepala?" Apa jawabannya tabi'in ini? Tabi'in ini mengatakan, bukankah Allah yang maha kuasa, sebagaimana dia bisa menjalankan manusia pakai kaki, hari kiamat juga Allah Azza wa Jalla bisa menjalankan pakai wajah? Ada yang sulit bagi Allah? Para jamaah, ada yang sulit bagi Allah? Nggak ada yang sulit. Ini orang-orang kafir. Ya. Adapun orang-orang beriman, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang beriman akan digiring masuk ke dalam surga zumara, berkelompok-kelompok. Kelompok yang pertama dalam Sahih Bukhari, wajahnya apa? Wajahnya seperti rembulan pada malam 15. Baik. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang dibangkitkan ini pada hari kiamat, digiring ke padang mahsyar? Yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq, raghibina wa rahibin. Manusia kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan ala thalathi tara'iq, dengan 3 jalan. Raghibin wa rahibin. Ada yang senang, ada yang takut. Dan saat itu para jamaah, di akhir surat Abasa, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa-idza ja'atis sakhah." Apabila datang hari teriakan yang memekakkan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Lupa kita para jamaah. Wa ummihi wa abi. Hari itu seorang akan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Lebih dahsyat lagi, seorang akan meninggalkan istri dan anaknya.
istri yang kita begitu sayang, anak yang begitu kita cintai, ibu bapak yang begitu kita sayangi. Ketika datang hari itu para jamaah, semua kita lupakan semuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu akan sibuk masing-masing dengan urusannya para jamaah. Sampai disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhma. Pada hari itu manusia dibangkitkan Allah azza wa jalla hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian telanjang, ghurlan buhma, tidak dikhitan. Qalat ya Rasulullah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ayanzuru ba'duna ba'dha, apa kita tidak saling lihat? Qal, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Hai Aisyah, perkara yang kita hadapi lebih dahsyat dari itu. Mana mungkin kita akan sempat untuk saling lihat? Anak kita lupakan, yang merupakan buah hati kita. Istri kita lupakan. Bahkan jangankan ketika dibangkitkan, ketika kiamat tiba, apa kata Allah azza wa jalla? Inna zalzalatas sa'ah la syai'un 'azim. Goncangan hari kiamat itu adalah sungguh dahsyat. Di saat itu apa? Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita-wanita yang menyusui lupa anaknya yang disusui. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita-wanita yang hamil keguguran saat itu. Wa taran nasa sukara. Manusia yang kau lihat di dalam keadaan sukara, seperti orang yang sedang mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka tidak mabuk, walakin azab Allah syadid. Tapi azab Allah yang sungguh luar dahsyat dan luar biasa. Dalam surat Al-Muzammil, apa kata Allah azza wa jalla? Yauma yaj'alul wildana shiba. Ketika kiamat tiba, anak-anak yang baru lahir, rambut mereka langsung putih pada jamaah. Maka Allah azza wa jalla mengingatkan, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian akan suatu hari kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hari tersebut para jamaah. Orang-orang yang sombong, diktator, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbarun al-mutakabbirun amsal adh-dhar fi surati insanin taghsyahumudz dhill min kulli makanin. Orang-orang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang diktator di dunia ini tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, kemudian meremehkan orang lain. Dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam bentuk semut hitam yang kecil dan bentuknya manusia. Dia dikelilingi dengan kehinaan dari segala arah. Tidak ada gunanya para jamaah apapun hari kiamat tersebut. Oleh karena itu, ya, pada hari itu yang bisa menyelamatkan kita hanya al-amalus salih. Maka Nabi mengatakan, ala limithli hadza fa'iddu. Hai kaum muslimin, hai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk hari ini persiapkanlah dia. Kemudian dahsyatnya hari kiamat ini sebagaimana kita sebutkan, anak-anak kecil menjadi apa? Rambutnya putih, beruban. Orang-orang kafir berangan-angan menjadi tanah. Langit akan pecah, gunung akan datar dan rata semuanya, bahkan diterbangkan bagaikan debu yang berterbangan. Allah berfirman, yauma takunus sama'u kalmuhl. Hari itu, ya, langit ini hancur lebur dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa takunul jibalu kal'ihn. Gunung-gunung ini seperti kapas.
matahari akan mendekat di atas kepala kita dengan jarak hanya 1 mil. 1 mil ini bisa milnya darat atau laut, hampir 2 kilo. Bahkan dalam satu riwayat apa? Seperti alat yang digunakan oleh orang-orang untuk celak mata. Ya. Begitu jarak matahari di atas kepala kita. Maka di saat itulah orang-orang ada yang tenggelam dengan peluhnya, keringatnya. Ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai dadanya. Ini bergantung kepada amalan kita masing-masing para jamaah. Oleh karena itu 7 orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertama, siapa yang bisa menyebutkan saya 7-7-nya? Fadhal. Tidak boleh salah. 1, pemimpin yang adil. 2, jawabannya bukan gotong royong. Para muslimah, ada yang bisa menjawab 7 yang mendapat naungan hari kiamat? 1, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah. 3, gotong royong. Imam yang adil. Terus Bu, yang sebelah sana tuh. Apa lagi? Pindah bapak-bapak lagi. Gotong royong sudah, tidak apa-apa. Naam, seorang yang berinfak disembunyikan infaknya. Saking menyembunyikannya, tangan kiri tidak tahu berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apa lagi? Naam, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang cantik, kaya raya, memiliki kedudukan untuk berzina, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa lagi? Rajulun dzakarallah khalian, seorang yang zikir sembunyi, nangis dia. Ya, karena apa? Kadang-kadang manusia ini kalau banyak orang baru dia nangis, tapi kalau sepi orang ketawa dia. Ini yang berat nih para jamaah. Maka punya khususiat kalau orang itu zikir kepada Allah, sepi, nggak ada yang ngelihat, di sana dia menangis. Tinggal 1. Rajulani, 2 laki-laki yang saling cintai karena Allah dan dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian para hadirin, yauma idzin, pada hari itu tunsabul mawazin. Allah Azza wa Jalla akan letakkan timbangan untuk kita semua. Dan yang ditimbang 3, amalan kita. Yang kedua, badan kita. Oh, ini hati-hati loh ini. Ya, yang kurang-kurang timbangannya bagaimana? Ya. Yang ketiga, as-sijil, catatan itu akan ditimbang. Pernah suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud, dia memiliki betis yang sangat kecil, kempes, kurus. Datang angin meniup, lalu apa? Diangkat, tersingkap kainnya, para sahabat menertawakannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mimma tadhakun? Apa ya kalian tertawakan? Ya Rasulullah, min khiffati saqaihi atau min riqqati saqaihi. Betisnya bermaksud itu kurus, krempeng, kecil. Apa kata Nabi? Lahuma athqalu min Uhudin fil mizan yaumal qiyamah. 2 betisnya ini lebih berat dari gunung Uhud kelak pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, yu'ta birrajulis saminil akul. Seorang yang gemuk, kuat makan, diletakkan dalam satu timbangan. La tusawi indallahi janaha ba'udah. Masih lebih berat sayapnya nyamuk ketimbang badannya. Jadi yang memberatkan timbangan badannya apa? Kembali kepada akidah kita, tauhid kita. Kembali kepada apa? Ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kembali kepada tahqiq
arkanul Islam dan arkanul iman. Bagaimana kita melaksanakan, mewujudkan rukun Islam yang 5, kemudian rukun iman yang 6. Yang disebut ini merupakan apa? Ad-din, agama sebagaimana dalam hadits Jibril. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu tidak ada satupun yang akan dizalimi oleh Allah. Sampai disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, yud'a yaumal qiyamah au yunadi ummati yud'a rajulun min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Kelak pada hari kiamat ada salah seorang umatku akan dipanggil oleh Allah. Fayunsharu lahu tis'atan wa tis'ina sijillan. Dibukakan dia berapa? 9 catatan amal. Satu catatan sejauh mata memandang. Ini sampai rumah itu karena ada batasnya. Dan isinya 99 dosa. Sampai Allah mengatakan, alaka udhrun, alaka indan, alaka hasanatun. Hai hambaku, ada enggak alasanmu? Ada enggak pahala atau kebaikan yang kamu perbuat? Fayaqulu fayahabur rajulu la ya Rabb. Orang ini sudah takut duluan dan mengatakan tidak ada kebaikanku ya Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innakal yawma la tudlam. Hari ini engkau tidak dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqah. Dikeluarkan kartu isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ini luar biasa nih para jamaah. Ini penting sekali, ini syahadatain ini benar nih para jamaah, ini kunci surga ini. Dikeluarkan, kaget hamba ini. Ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhis sijillat. Ya Allah, masa bisa mengalahkan 99 ini katanya. Qala uhdhur waznak. Silahkan saksikan timbanganmu. Fatuda as-sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Diletakkan 99 catatan dosa, satu catatan sejauh memandang di satu daun, dan diletakkan kartu syahadatain di satu daun. Fatasatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Naiklah catatan-catatan buruk itu naik, berarti dia ringan. Memberatlah dan turunlah kartu syahadatain tersebut, dan dia pun dimasukkan jannah oleh Allah tabaraka wa taala. Maka disinilah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita mengingat apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada gunanya mal, tidak bisa kita bayar. Oh enggak, pakai Anda ada uang kok ya? Enggak ada. Kita mau bayar siapa di sana? Mau bayar malaikat? Enggak ada. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Ibnu Zaid berkata, apa arti man atallaha biqalbin salim? Datang membawa hati yang selamat. Salimun minasyirki, selamat dari macam bentuk mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Apa arti kesyirikan? Membagi-bagi hak Allah, kekhususan Allah kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, ini jatuh dalam apa? Kesyirikan. Minta tolong yang makhluk tidak mampu. Kalau mampu tidak ada masalah. Pak, tolong dong angkatin. Boleh apa enggak? Dia mampu. Tapi enggak mampu, Pak, tolong sehatkan saya. Pak dokter, sehatkan saya. Bisa enggak ini? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa. Yang menyehatkan Allah. Tolong Pak dokter, obati saya. Bisa. Karena apa? Dia bisa mengobati. Tapi kesembuhan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, siapa menyembuhkan? Allah. Buktinya dokter bukan menyembuhkan para jamaah, sudah spesialis profesor enggak sembuh-sembuh, tapi pulang-pulang hanya minum air hangat, bismillah, sehat. Maka salah satu nama Allah Asy-Syafi. Salah satu nama Allah apa? Asy-Syafi.
Ada ruqyah Nabi, jampi Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma rabban nas, idhabil ba's, ishfi, antas syafi, la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ini jampi luar biasa loh ini. Allahumma rabban nas, wahai Rabbnya manusia, adhibil ba's, hilangkan penyakit ini. Ishfi, kesembuhkanlah dia. Antas syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Syifaan, kesembuhan, la yughadiru saqaman, yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Jadi sembuh, tidak ada efek samping, bersih semuanya. Ini apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dikatakan hati yang selamat dari kesyirikan. Fa amma dzunub, adapun dosa, falaysa yaslamu minha ahadun, tidak ada yang selamat dari dosa. Ada yang selamat dari dosa? Para jamaah, ada yang selamat? Enggak ada. Hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia maksum. Adapun kita, apa kata Nabi dalam Musnadul Imam Ahmad? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam bersalah, berdosa. Sebaik-baik yang berdosa siapa? At-tawwabun, yang banyak taubat. Pertanyaan daripada hadirin, apa cirinya orang yang sering tobat? Yang paling akhir, di dekat tiang, apa cirinya orang yang bertobat? Para muslimah, apa cirinya orang suka tobat? Ya Allah. Bang Saleh, banyak istighfar. Suka berwudu. Dalam hadis sudah disebut ini. Para muslimah, Yasin. Itu paling ujung, penjaga gawang. Selalu buat-buatnya. Dalam hadis sudah disebut nih para jamaah. Hampir mengena. Tinggal dirubah saja kalimatnya. Ibu-ibu. Ini salah satu ciri ya, disebut dalam teks hadis. Apa? Membangunkan istri untuk sholat malam. Ini ada sholatnya, tetapi ini sudah setengah jawaban saya kasih ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Suka sholat duha itu tandanya. Kenapa? Nabi bersabda, sholatul awwabin, sholatnya orang yang banyak taubat. Hina tarmadul fisal, ketika anak onta kepanasan. Barakallahu fiik. Ini semangat anak muda ini. Nabi mengatakan demikian. Salatul awwabin, salatnya orang yang banyak taubat itu hina tarmadul fisal, ketika anak unta kepana. Salat apa itu? Salat duha. Dan dari sini para ulama kita mengatakan waktu duha yang paling afdal kan sudah agak panas. Ya, jam 10, setengah 11, jam 11, ini waktu yang paling bagus. Nah, kalau sering duha, insya Allah ini tandanya orang yang suka bertaubat. Karena Nabi mengatakan demikian, salatul awwabin, salatnya orang yang banyak taubat. Awwab itu selalu kembali atau banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat tidak ada gunanya apa? Harta. Kapan berguna harta?
Kalau diinfakkan. Taib, wala banun, tidak ada gunanya anak. Kapan anak berguna? Kalau dia soleh. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Hatinya selamat dari kesyirikan. Hatinya bertauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Al-Qurtubi berkata, khussal qalbi bidzikri, hati ini disebut secara khusus li'annahu alladhi idza salima salamatil jawarih. Kalau hati ini selamat, selamat seluruh anggota badan. Tapi kalau hati ini tidak selamat, seluruh anggota badannya pun akan ikut rusak. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Arba'in Nawawiyah, i'lam, ketahuilah, au ala, ketahuilah, inna fil jasadi mudghah, di jasad kita ini ada segumpal apa? Daging. Ya, segumpal darah. Mati lampu? Mati ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam dada ini atau di dalam badan ini ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau dia baik, baik seluruh anggota badan. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota badan. Apa itu? Hati. Atau dikenal jantung hati. Itu sebabnya para hadirin, Nabi SAW ya, yang pertama kali diperbaiki di Makkah, demikian juga para Nabi SAW mulai dari perbaikan hati, dan inilah dia perbaikan apa? Akidah. Karena hati ini ibarat apa? Ibarat raja. Anggota badan ini menjadi apa? Pasukan. Rajanya takluk, maka anggota atau pasukan pun akan ikut patuh dan takluk mengikuti perintah tersebut. Maka Nabi SAW, kemudian Islam memberikan perhatian yang besar terhadap yang namanya hati. Sampai dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan hatinya, ya, aflaha man zakkaha wa qad khaba, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya. Lalu dikatakan oleh beliau, wala yatimmu lahu salamatuhu mutlaqan, tidak akan selamat jiwa ini kecuali dengan 5 perkara. Ya. Hati ini tidak akan selamat sampai dia hilang dari 5 hal. Di atas 5 perkara. Pertama, dia di atas tauhidullah, baru hati bisa selamat. Yang kedua, wa 'alas sunnah, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa 'alal amr, ya, di atas perintah Allah. Wa 'alal dzikir, kemudian selalu mengingat Allah, ya. Wa 'alat tajrid wa ta'ah, dan di atas ketaatan yang menyelisihi hawa nafsu. Inilah dia 5 hal apabila ada pada diri seseorang, maka hatinya bisa selamat. Pertama, di atas tauhid. Yang kedua, di atas as-sunnah, jalannya Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa 'alal amr, di atas perintah Allah. Wa 'alal dzikir, terus mengingat Allah. Kemudian wa 'alat tajrid, kemudian di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu ya'um, ikhlas yang mencakup semuanya. Wa hadhil khamsa hujubun 'anillah, dan yang 5 ini, ya, lawannya itu yang akan menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah azza wa jalla an yusliha qulubana wa ahwalana. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allah memperbaiki keadaan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Dan ingat, sebagaimana dalam hadis yang sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum,
Allah tidak akan melihat bentuk kita para jamaah. Rupa kita enggak dilihat. Wala ila ajsamikum, Allah tidak akan melihat badan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kita. Jadi jangan hati doang. Jadi nanti yang penting niat. Bukan. Hati kita, kemudian amal kita. Keikhlasan kita kepada Allah, kemudian bagaimana kita, apakah menjawab panggilan-panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertauhid, yang berittiba', salimul qalb, hati kita selamat dan diputihkan wajah kita, dan kita minta kepadanya keredaannya dan surganya, dan kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan nerakanya. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Mohon penjelasannya. Tadi saya jelaskan awal mandi di mana. Naam. Kemudian ya, itu tahap awal daripada kehidupan akhirat. Kalau tahap awal mesti ada tahapan tertentu. Naam. Yang mau dijelaskan Baik. dalam kita memahami ada alam mizan, alam mahsyar, Naam. kemudian ada alam syiar. Naam. Kemudian setelah alam kubur ini sudah ada alam mahsyar. Naam. Kemudian alam-alam selanjutnya itu alam barzakh. Baik. Sehingga kita di akhirat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahmatillah azza wa jalla, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Pertanyaan yang pertama, kiamat kapan tibanya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dalam surah An-Nazi'at, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Masalah kapan tibanya ini kembali kepada Allah, tetapi dia akan datang secara tiba-tiba. Taib. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan dia akan datang pada hari Jumat? Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, ya, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat itu penghulunya seluruh hari. Fihi khamsu khilal. Di dalam Jumat itu ada 5 perkara. Fihi khuliqa Adam. Hari itu diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Hari itu dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Hari itu dikeluarkan dari surga. Ya, kemudian wa fihi, ya, tufi Adam. Di hari itu juga akan meninggalnya Adam, hari Jumat. Walan taqumas saah. Yang kelima, tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Bagaimana dengan memadukan antara hadis dengan ayat ini? Pertama, kita katakan tidak ada pertentangan. Kenapa kita katakan demikian? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Yang kedua, dalam Arba'in Nawawiyah, dari hadisnya Ibn Umar bin Khattab yang dikenal dengan hadis ad-din. Ada hadis Jibril begitu, yang di akhirnya mengatakan ini Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Di akhir hadis ditanya, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Hai Muhammad, kasih tahu aku tentang kiamat. Apa jawaban Nabi? Artinya kapan terjadi? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya terjadinya itu kita sama-sama tidak punya ilmu. Baik, hari Jumat bagaimana? Betul, hari Jumat. Tapi masalahnya Jumat kapan? Nah, ini permasalahan ini. Jumat kapan? Yang jelas Jumat. Tapi kapan? Itu akan tiba-tiba, tetapi didahului dengan amarat. Tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini dibagi oleh para ulama kita menjadi 3. Secara umum dulu, pertama sughra wa kubra, tanda kecil dan tanda besar. Diperincikan lagi, tanda kecil menjadi 2. Ma madha wa anqadha, berlalu enggak akan balik lagi. Kemudian sedang terjadi dan akan terjadi.
ya, sedang terjadi, berulang-ulang dan akan terjadi. Kemudian al-kubra yang paling besar ini belum terjadi. Nah, maka disebutkan oleh Jibril dalam hadis tersebut ketika Nabi ditanya, akhbirni an amaratiha, kalau engkau tidak tahu kapan kiamat itu terjadi, kasih tahu aku apa tandanya. Lalu dikatakan antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Nanti di dekat akhir kiamat akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin menang, akhirnya menawan perempuan-perempuan musuh tersebut dan anak-anak mereka, dan digaulilah perempuan-perempuan tersebut, lahirlah anak. Begitu lahir anak itu merdeka, tuannya mati, anak ini menjadi tuan, ibunya tetap menjadi budak. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawwaluna fil bunyan. Orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Artinya apa? Orang-orang fakir, pengembala kambing, justru mereka yang berlomba-lomba untuk membuat bangunan. Berarti apa? Status ekonomi berubah menjadi orang-orang kaya. Ini adalah asyrat. Tapi kapan terjadinya? Allahu a'lam. Hari Jumat, betul hari Jumat. Tapi Jumatnya Jumat kapan? Maka oleh karena itu dalam hadis yang lain, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa yaumul jum'ah, apabila tiba hari Jumat, fa innas samawat wal jibal wat thair kulluhunna yashfiqna min yaumil jum'ah. Langit, gunung, pepohonan, burung-burung, semua khawatir Jumat itu kalau dia datang. Kapan dia selesai khawatir? Kalau sudah sore Jumat, berhenti dia khawatir udah. Oh, berarti apa? Bukan Jumat sekarang katanya. Subhanallah. Kalau gajian hari Jumat, kapan Jumat itu datang? Ya Allah. Hadza wallahu taala ala wa ala. Jadi ini dia poin yang pertama yang berkaitan dengan kiamat. Baik, poin yang kedua tadi masalah tahapan. Memang tahapan ini kita tidak rincikan tadi, karena kalau merincikan ini butuh waktu yang panjang. Tetapi secara umum pertama, ya, sakit wa sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut, barulah dicabut nyawa, kemudian masuk dalam kubur. Dalam kubur ini dikatakan alamul barzakh. Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Lalu para ulama kita menjelaskan berdasarkan ayat, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Apabila ditiupnya trompet sangkakala, ini yang kedua. Tapi dalam ayat yang lain, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama oleh Israfil, maka pingsanlah seluruh yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Siapa itu? Israfil, yang tukang tiup. Ya. Satu, thumma nufikha fi ukhra, kemudian ditiup lagi sekali lagi, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka bangkitlah manusia ini semuanya. Dalam hadis Abu Hurairah, jarak antara tiupan trompet pertama atau sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua 40. Abu Hurairah ditanya 40 hari, diam. 40 pekan diam, 40 bulan diam, 40 tahun diam. Allahu a'lam, yang jelas 40. Setelah kita bangkit, barulah kita digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, itulah dia saat manusia tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalan masing-masing. Yang mendapat naungan yang 7 itu. Dalam hadis yang lain, ya, kullu mu'minin tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Semua orang beriman bisa berteduh di bawah sedekahnya kelak pada hari kiamat. Yang hari itu disebut khamsina alfasanah. Ukuran satu hari sama dengan 50.000 tahun. Keadaan manusia yang tidak menentu, barulah manusia kumpul pertama mendatangi Adam. Hai Adam, bicarakan kita kepada Allah supaya mulai dihisab.
Apa kata Adam? Aku pernah melawan atau aku pernah maksiat kepada Allah. Hari ini masing-masing datangi Nabi Allah Nuh, Rasul pertama. Datang kepada Nuh, uzur. Kepada Ibrahim, uzur. Kepada Musa, uzur. Kepada Nabi Isa, uzur. Datanglah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sujud di bawah arasy, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah diketahui dan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Lalu mulailah manusia dihisab. Setelah manusia dihisab, maka disinilah baru apa? Baru al-mizan. Karena hisab ini menentukan jumlahnya, adapun al-mizan menentukan timbangannya. Setelah timbangan, barulah sebelum as-sirat itu ada al-haud. Ada telaga. Setelah telaga itu barulah dia as-sirat. Di bawah sirat itulah dia jahannam. Setelah as-sirat ada pula titian lagi. Jadi para jamaah, Imam Ahmad rahimahullah taala atau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak pernah merasa nikmat, senang?" katanya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa hana jabhatahu. Bagaimana aku akan tenang, merasa nyaman di dunia ini katanya, sementara malaikat Israfil sudah mengisap sangkakala itu dan menundukkan hana jabhah, menundukkan jabah keningnya, melihat ke aras, tidak pernah berkedip. Tidak pernah berkedip para jamaah. Kenapa? Takut jangan-jangan perintah Allah duluan dia telat untuk meniup. Ya, al-haud, telaga. Setelah telaga baru as-sirat. Setelah sirat baru ada titian lagi. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang sudah lolos dari sirat, ya, seorang lolos dari as-sirat, masih ada para jamaah. Di dunia pernah orang kita zalimi, ya, maka sebelum masuk ke surga kita akan selesaikan dulu urusan kita. Setelah selesai barulah kita masuk atau sampai ke pintu surga. Sampai pintu surga kita nggak bisa masuk kalau Nabi SAW belum membuka. Dan di atas sirat Nabi menunggu kita di depan. Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan Nabi bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun, kita umat terakhir tapi kita yang pertama. Akhirnya Nabi mengetuk pintu surga. Kata penjaga surga, man? Siapa? Qala Muhammad. Qala bika umir wala aftahu ahadan qablak. Dengan engkau Allah perintahkan aku, dan aku tidak boleh membukakan siapapun sebelum engkau membukanya ya Muhammad. Inilah dia tahapan-tahapan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih pula nanti setiap datang Jumat kita ke pasar. Nah, para jamaah, setiap Jumat ada pasarannya di surga. Setiap kita ke pasar tambah ganteng yang laki-lakinya, pulang-pulang istrinya tambah cantik lagi. Ya subhanallah. Ya, maka kita berdoa kepada Allah dimasukkan ke dalam jannah, dijauhkan dari api neraka. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian mohon penjelasan tentang hukum arisan. Arisan hukum asalnya tidak ada masalah. Kapan menjadi masalah? Jikalau yang dapat dia yang mempersiapkan makanan, maka ini namanya qard jarra naf'an, hutang yang diambil manfaatnya ini bisa jatuh riba. Nah, kalau semua kita sama-sama ngeluarin tidak ada masalah. 5.000 sama-sama 5.000 untuk makannya setiap nyabut, tidak ada masalah. Tapi siapa yang dapat dia nanggung makanan, ini namanya utang yang diambil manfaat. Dan ini hukumnya riba. Yo, apa ribanya? Loh, kan orang ngasih kita pinjaman. Ya, ketika kita dikasih pinjaman, kita ngasih dia makan. Ini ribanya. Hati-hati loh para jamaah. Allah taala ala wa ala.
pengobatan alternatif dengan cara pengobatan menggunakan media massa seperti udara atau sinyal HP. Dengan media itu si orang pintar atau mengobati ini bisa tahu ada apa pada tubuh si sakit. Lalu dari pengetahuan itu si orang pintar atau yang mengobati melakukan pengobatan jarak jauh. Cuma tidak jelas apa dengan doa-doa yang masyru' atau doa-doa buatan sendiri. Pertanyaannya, apa pengobatan seperti masuk dalam cara berobat yang dilarang? Pertama kita katakan para hadirin, cara pengobatan sudah ada contoh dari Nabi SAW. Mana dia? Ruqyah syar'iyyah. Bagaimana? Orangnya diruqyah langsung. Ya, diruqyah langsung. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika datang salah seorang wanita hitam yang mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu usra, aku ini kerasukan. Apa jawaban Nabi? Kalau engkau mau saya mintakan, saya doakan kepada Allah, saya doakan. Tapi kalau engkau mau, enggak usah saya doakan masuk surga, kata Nabi. Berarti apa? Minta ruqyah ini kurang bagus. Meskipun boleh. Tapi ingat, ruqyah yang boleh loh. Kalau ruqyah yang tidak boleh, enggak boleh. Mana contohnya? Al-isti'anah bil jin, minta bantuan kepada jin maupun syaitan dan yang lainnya. Kalau ini enggak boleh. Karena Allah berfirman di dalam suratul Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia laki-laki minta bantuan kepada laki-laki jin, jinnya tambah angkuh dia. Ya, jinnya tambah sombong, waliyadzubillah. Jadi kita katakan secara langsung. Tapi ingat, minta makruh. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ada tiga kriteria yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebutkan ibu-ibu. 1. Besi panasi. 2. Tinggal 1. Suara apa itu? Tidak? Suara burung? Tidak? Optimis? Tidak pesimis dengan suara burung. Atau yang lainnya, kita di Indonesia pesimis dengan apa? Angka 3? Coba cari kursi pesawat 13, ada enggak? Lantai hotel 13? Enggak ada. Tapi kalau gaji 13? Ada. Ada. Ini enggak jujur kayak berarti kita ini. Ya. Baik. Tafadhol. Ada hadiahnya? Terima kasih atas. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi terima kasih. Ini saya bacakan dan jika kita dapat undangan, judulnya adalah zikir maut. Zikir maut. Yang saya tanyakan nanti adalah bagaimana pandangan syariat Islam terhadap hal seperti ini, karena ini menyangkut ketauhidan. Zikir maut ya? Ya, judulnya zikir maut. Hadirin, dan saya baca ya, salah. Hadirin dan saksikan Sabtu malam Ahad pukul 20 WIB di dusun Seruk Sewu, desa Regosari, Kebonsari, Madiun. Dakwah dalam kubur bersama uskup Ustaz kubur Haji Muhammad Muzabir MZ dari Bengkulu. Seorang ustaz yang dikapani, diusung dengan keranda, lalu dimakamkan dalam liang lahat atau kubur layaknya seorang meninggal tanpa alat bantu pernapasan, kemudian memberikan tausiahnya secara langsung live dari alam kubur. La ilaha illallah. Terima kasih. La ilaha illallah. Pertama kita katakan bahwasanya wa khairul hadi sebagaimana dalam sahih Muslim, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan zikir tidak ada dalam hadis itu zikir maut. Yang ada zikir selesai sholat, zikir pagi dan petang.
kemudian zikir masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, masuk pasar. Nah, ya. Adapun seperti yang tadi tausiah dari dalam kubur dan semisalnya, enggak ada. Yang ada praktek Rasul apa? Nabi datang ke kubur sambil gali kubur, di sini baru Nabi tausiah. Menyebutkan hadis yang tadi tentang pertanyaan dalam kubur itu, hadis Al-Bara bin Azib yang panjang. Ini baru ada. Adapun dari dalam kubur langsung live dari dalam kubur. Ya. Ini menunjukkan apa? Kadar iman manusia ini yang luar biasa downnya. Kenapa? Sampai harus berbuat cara seperti itu untuk menakut-nakuti manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau dengan Quran tidak mempan, apalagi dengan yang lainnya. Maka dalam urusan beragama ini kita tidak boleh takallub berlebih-lebihan. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Ya, pertanyaan untuk bapak-bapak. Apa amalan kita agar kita cahaya dan pada hari kiamat seperti bulan purnama? Baik. Apa amalan kita supaya pada hari kiamat supaya kita ini bercahaya seperti bulan purnama? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Basyiril masya'ina fi dhulami bin nurit tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jalan ke masjid. Maka salah satu zikirnya apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i wa fi basari nura wa fi wajhi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Satu. Yang kedua, di antara yang akan menjadikan kita ini bercahaya pada hari kiamat adalah yaitu al-mutahabbuna fillah. Kita saling sayangi karena Allah. Apa nama saling cintai karena Allah? Saya senang sama si fulan. Kenapa? Orangnya taat kepada Allah, bukan karena gara-gara selalu tiap pekan ngasih amplop. Kalau ngasih bingkisan lalu tambah cinta, ini cintanya karena dunia, karena amplop namanya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Wahakadha. Ini juga diantara yang akan menjadikan cahaya itu pada hari kiamat berlipat ganda. Apa juga? Rambut yang beruban, tapi jangan dipercepat ubannya lagi begitu. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, pertanyaan para jamaah. Yang laki-laki dulu. Ya. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya beruban. Apa sebab ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Turunnya surat Hud dan surat Waqiah. Apa isinya? Halo, intinya apa? Intinya isinya apa? Tentang kiamat. Itu bikin dia putih rambutnya. Kalau kita kan banyak faktor ya. Ada yang mengatakan keturunan satu. Ya, ada yang mengkambing hitamkan kambing. Apa katanya? Gara-gara suka makan otak kambing katanya, akhirnya putih rambutnya katanya. Ya, tidak ya. Allah taala ala wa alam. Para muslimah tinggal dua. Muslimah tinggal dua. Baik, pertanyaan yang kedua para muslimah. Sebutkan saya amalan para wanita yang menjadikan dia dipanggil masuk surga dari pintu yang 8. Siapa yang menjawab pertama tadi itu? Kasih dia. Taat kepada suami. Taib. Pertanyaan berikutnya lagi.
Apa yang menjadikan manusia dipanggil dari pintu 8 yang lain yang kita amalkan setiap hari minimal 5 kali? Doa setelah berwudu, apa doanya? Ahsanti, barakallahu fiik, sahih. Berwudu sempurna, kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dipanggil dari pintu berapa? Pintu yang 8. Allahu akbar. Ya, saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Sudah lebih jam 6 ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.